Halo sob, balik lagi nih bareng Bang El di channel Crazy Clip. Buat yang lagi gabut, semoga tambah gabut sob. Dan lo yang kegabut, semoga jadi gabut. Film The Outsider yang dirilis pada tahun 2018 ini bercerita tentang salah seorang tentara Amerika yang ditahan di penjara Jepang dan bergabung dengan anggota Yakuza. Film ini merupakan film penuh aksi yang disutradarai oleh Martin Zandvliet. Pada tahun 1954, 2 tahun setelah pendudukan sekutu Jepang, Nick Lowell adalah satu-satunya narapidana non-Jepang yang penjara di Osaka. Sebagian besar narapidana adalah penjahat Yakuza, yang dikenal dari Irizumi Tatoreka. Saat Nick sedang membersihkan kamar mandi, ia merasa ada yang tidak beres ketika melihat beberapa orang anggota geng Yakuza keluar dari tempat berendam air panas. Nick melihat seorang anggota geng Yakuza yang bernama Kiyoshi tengah digantung. Dengan segera, Nick langsung menyelamatkan Kiyoshi. Nick yang berhasil menyelamatkan Kiyoshi malah mendapat hukuman dari kepala sipir dan dibuang ke sel isolasi. Setelah mereka dikeluarkan dari sel isolasi, Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick agar ia bisa kabur dari penjara tersebut. Dan kemudian Kiyoshi akan mengeluarkan Nick. Kiyoshi memiliki rencana cukup sadis untuk kabur. Kiyoshi merobek perutnya agar ia dibawa ke rumah sakit sehingga ia bisa bertemu dengan anggotanya di luar penjara. Kiyoshi yang merasa memiliki hutang kepada Nick menyuruh anggota Shiromatsu untuk membebaskan dan menjemput Nick dari penjara. Kiyoshi juga memberi Nick pekerjaan. Orochi memberi tugas pada Nick untuk menagih uang kepada Anthony, seorang pengusaha Amerika yang sangat membenci Jepang. Anthony menolak negosiasi kesepakatan dengan Shiromatsu, tetapi telah menyetujui kesepakatan dengan klan yang berbeda. Nick pergi untuk berbicara dengan Anthony, tetapi Nick malah membunuh Anthony dengan sangat brutal ketika Anthony mengusir Nick. Nick memukul Anthony dengan menggunakan mesin tik hingga tewas. Ketika kelompok Shiromatsu sedang berada di dalam klub malam, mereka dihampiri oleh anggota klan Seizu yang berasal dari Kobe. Tujuan dari klan Seizu ini untuk mengintimidasi klan Shiromatsu di klub malam mereka. Nick menyerang salah satu dari mereka dengan menggunakan botol hingga pecah. Akibat dari perbuatan Nick itu hampir memicu perkelahian antar geng. Kiyoshi yang menyukai perbuatan Nick langsung memberikan sebuah apartemen dan pakaian yang lebih layak untuk dipakai oleh Nick. Keesokan malamnya, Kiyoshi dan Nick pergi ke tempat perjudian milik Kimura. Kimura ini bermasalah dengan kelompok Shiromatsu karena tidak membayar kepada klan Shiromatsu. Nick memukul tenggorokan Kimura saat Kimura mengatai Nick seekor anjing putih. Kimura yang masih kesakitan langsung ditusuk dengan brutal oleh Kiyoshi hingga tewas. Saat berada di klub Shiromatsu, Kiyoshi diberitahu oleh anak buahnya kalau adiknya yang sedang mabuk di klub tersebut. Kiyoshi menyuruh Miu agar segera pulang dan mempercayakan Nick untuk mengantarkan Miu pulang. Tetapi tidak hanya sebatas di situ saja. Nick menghabiskan malam bersama dengan Miu. Nick juga tengah diawasi oleh Orochi karena ia kurang menyukai Nick. Keesokan harinya, Kiyoshi menyuruh Nick pergi ke pelabuhan untuk menangani kesepakatan senjata pasar gelap. Saat sampai di sana, ia disergap oleh 4 anggota Seizu. Anggota Seizu juga mencari uang yang dibawa oleh Nick. Akan tetapi mereka tidak menemukannya. Merasa kesal, kelompok Seizu ingin membunuh Nick. Nick melawan dan menewaskan 2 orang anggota Seizu. Setelah kejadian itu, Akihiro memarahi Nick karena telah membunuh 2 orang anggota Seizu. Akan tetapi, Kiyoshi membela Nick dan mengatakan kalau Nick telah menyelamatkan uang tunai sebesar 2 juta yen yang dibawa oleh Nick untuk negosiasi senjata. Mereka mencurigai ada salah satu anggota mereka yang berkhianat. Untuk meyakinkan Akihiro, Nick memotong kedua jarinya. Kiyoshi tak terima jika hanya Nick saja yang memotong jarinya. Kiyoshi juga ikut memotong jarinya untuk Akihiro. Untuk menghindari peperangan dengan klan Seizu, klan Shiromatsu mengirimkan jari Nick dan Kiyoshi sebagai permintaan maaf mereka. Keesokan harinya, Nick dibawa ke kuil di suatu pedesaan oleh Akihiro.
Anggota klan Shiromatsu mengadakan pengangkatan Nick sebagai anggota penuh Shiromatsu melalui upacara inisiasi. Nick juga harus meminum di Sakazuki yang sama dengan Akihiro jika ia ingin menjadi keluarga Shiromatsu. Kiyoshi menyuruh Nick untuk mengambil Sakazuki dan menyimpannya. Nick melanjutkan hubungannya dengan Miu. Nick juga membuat tato Irizumi di punggungnya agar sama dengan tato yang dimiliki oleh Miu. Pada malam harinya terjadi perdebatan antara Orochi dan Kiyoshi di klub Shiromatsu. Orochi tidak suka dengan keputusan Akihiro yang tidak mau berperang dengan klan Seizu. Ia menyimpulkan bahwa Shiromatsu tunduk kepada Seizu dan selalu memberikan jari kepada Seizu. Orochi juga dihalang oleh anggota Shiromatsu lainnya ketika ia ingin menemui Akihiro. Orochi yang kesal akan hal tersebut langsung melampiaskan kepada Miu. Orochi menghampiri Miu dan menamparnya beberapa kali. Orochi ingin memperbaiki hubungannya dengan Miu, akan tetapi Miu malah menolaknya. Bahkan Orochi juga ingin memperkosa Miu. Kedua klan pun mengadakan pertemuan. Mereka mengadakan pertemuan di tempat pertandingan sumo. Tetapi hasil dari pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Saat Nick sedang berjalan pulang, Nick dikenali oleh seorang marinir Amerika yang sedang cuti. Marinir ini bernama Pauli. Pauli bercerita bahwa Nick, mantan kaptennya, dianggap tewas oleh USMC setelah diajukan ke pengadilan militer. Pauli mencoba memeras Nick. Ia mengatakan akan melaporkan Nick ke pengadilan militer. Nick langsung menawari Pauli untuk minum bersama di apartemennya, dan Nick langsung menggorok leher Pauli. Keesokan harinya, Nick pergi untuk menemui Miu. Nick sangat marah ketika melihat bekas pukulan di wajah Miu. Nick tahu kalau yang memukul Miu adalah Orochi. Miu menghentikannya untuk balas dendam. Miu mengatakan bahwa ia sedang hamil anaknya si Nick. Nick langsung pergi menghampiri Kiyoshi. Nick mengatakan kalau ia telah mengkhianati Kiyoshi. Ia telah mengambil Miu. Nick mengira kalau Kiyoshi akan mengusirnya. Akan tetapi Kiyoshi malah memberikan Nick Daiso atau sepasang pedang. Kiyoshi meminta agar Nick menjaga Miu dan anaknya. Kiyoshi memiliki kepercayaan penuh kepada Nick. Beberapa hari kemudian, Nick dan Kiyoshi pergi mengantar Akihiro. Nick merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Nick langsung masuk ke dalam dan melihat Akihiro sedang dicekik oleh salah seorang anggota Seizu. Melihat hal tersebut, Kiyoshi langsung menembak anggota Seizu tersebut. Saat mereka ingin kabur, Kiyoshi malah tewas karena ditembak pada bagian lehernya oleh anggota Seizu. Miu yang telah mendapatkan kabar kalau Kiyoshi telah tewas langsung menemui Nick. Nick dan anggota Shiromatsu lainnya pergi membalaskan dendam atas kematian Kiyoshi. Nick membunuh orang-orang penting dari kelompok Seizu. Tak lama setelah itu, anggota Seizu mengirimkan seorang anak untuk menyampaikan pesan kepada anggota Shiromatsu. Seizu mengundang Akihiro untuk bertemu di dermaga pabrik. Daerah itu merupakan wilayah yang netral dan tidak akan ada senjata, karena kelompok Seizu ingin menyudahi perang dengan Shiromatsu. Keesokan harinya, anggota Shiromatsu pergi ke dermaga untuk menemui anggota Seizu. Akihiro terkejut ketika melihat Orochi sedang bersama dengan anggota Seizu. Akihiro membujuk Orochi untuk kembali bergabung dengannya. Akan tetapi Orochi langsung membunuh Akihiro. Anggota Shiromatsu yang mencoba untuk menolong Akihiro langsung dikepung oleh anggota Seizu. Orochi menawarkan anggota Shiromatsu untuk bergabung dengan anggota Seizu dan menyuruh Nick untuk pergi meninggalkan Osaka serta meninggalkan Miu. Tetapi anggota Shiromatsu menolak tawaran dari Orochi tersebut, hingga membuat beberapa orang dari mereka tertembak. Sepulangnya dari dermaga, Nick langsung pergi menjemput Miu. Akan tetapi di depan rumah Miu tengah dijaga oleh anggota Seizu. Saat Nick bertemu dengan Miu, ia langsung menyuruh Miu untuk mengemasi barangnya. Nick menelpon ke anggota Shiromatsu agar mereka menjaga Miu. Setelah mendapatkan bantuan dari anggota Shiromatsu,
Nick langsung menghampiri markas Seizu. Pada saat itu, anggota Seizu sedang berkumpul di salah satu ruangan, dan mereka hampir membunuh Nick. Nick meminta Seizu agar mengizinkannya membunuh Orochi untuk membalaskan dendam dan menantangnya berduel. Akan tetapi Orochi menolak tantangan dari Nick. Tapi Nick dengan cepat langsung menyayat leher Orochi dengan pedang yang dibawanya. Setelah membunuh Orochi, Nick disuruh untuk segera pergi oleh anggota Seizu. Nick bergegas kembali untuk menjemput Miu yang telah dijaga oleh anggota Shiromatsu. Nick juga mendapatkan hormat dari anggota Shiromatsu lainnya, dan film pun berakhir.